yang mulia. Semoga hari ini menjadi pertanda bahwasannya kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Karena siapapun yang hadir dalam majlis yang mulia, insya Allah itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh pengikutnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta semua umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mencintai dan mentaati sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan dengan berbekal cinta kita kepada Rasulullah, taat kita kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kelak kita bisa bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin arsadani wa arsadakumullah. Kita lanjutkan untuk kajian kita Tazkiyatun Nufus. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang nikmat dan siksa di alam barzakh. Nikmat dan siksa di alam barzakh. Disebut dengan alam barzakh karena alam barzakh atau bahasa lainnya itu sering disebut dengan istilah alam kubur. Itu disebut dengan alam barzakh karena itu merupakan pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Jadi batasnya itu adalah ya alam kubur itu, atau disebut dengan alam barzakh. Setelah nanti terjadi hari kiamat, maka disitulah kemudian dimulai fase kehidupan yang selanjutnya, ya. Setelah kita mengalami fase dari dipindah-pindah oleh Allah SWT dari satu alam ke alam yang lainnya, dulu di alam ruh, kemudian di alam kandungan, kemudian dipindah lagi ke alam dunia, dan kelak akan dipindahkan lagi ke alam barzakh atau alam kubur. Setelah itu nanti akan memasuki fase yang terakhir, yaitu adalah alam akhirat. Nah, sebelum masuk ke alam akhirat itu, pintu gerbangnya itu ya berada di alam barzakh ini, yang membatasi antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, yaitu alam barzakh. Dan merupakan bagian dari akidah kita sebagai seorang muslim, akidah Islam, bahwasanya kita meyakini adanya nikmat maupun azab di kubur tersebut. Sering kita dengar dengan istilah nikmat kubur atau azab kubur. Ini sudah bagian yang kita yakini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasul SAW, yang menunjukkan tentang adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Maka pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita akan pelajari bersama-sama dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk zikrul akhirah, untuk ingat terhadap kehidupan akhirat. Karena kalau hati kita itu tidak sering ingat dengan kehidupan akhirat, tidak sering dengan yang namanya ingat dengan kematian, itu menjadikan hati kita itu menjadi keras. Kalau kita banyak ingatnya kepada selain Allah, itu menjadikan hati kita itu keras. Tapi kalau kemudian kita sering ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat dengan kematian, itu bisa melembutkan hati-hati kita. Maka di antara pembahasan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu ada sisi pembahasannya adalah di antaranya adalah nikmat kubur dan juga siksa kubur atau siksa di alam barzakh. Apabila kiamat kubro nanti telah tiba, maka ruh-ruh itu dikembalikan pada jasadnya masing-masing. Kelak ketika nanti sudah terjadi kiamat kubro, kiamat besar yang menandai kehancuran seluruh alam,
Jadi yang hancur bukan hanya bumi saja, akan tapi seluruh alam dunia ini nanti akan berubah atau berganti dengan alam yang lain. Semua yang ada di dunia semuanya hancur, semua akan binasa, semua akan mengalami kematian. Maka kalau para ilmuwan hari ini mereka berusaha untuk mencari tempat hijrah di luar planet sana, ya, ke antariksa, mempelajari ini planet Pluto, ya, kira-kira bisa nggak itu dipakai untuk hidup di sana, atau Mars, ya, kira-kira bisa nggak nanti kalau bumi itu mengalami kiamat atau hancur, kemudian mereka akan pindah ke sana, kira-kira memungkinkan untuk hidup di Mars atau enggak ini, atau di planet-planet yang lain ini. Mereka berusaha mencari-cari cara untuk bagaimana nanti manusia itu kalau di dunia sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup, itu mereka bisa hidup di planet yang lain. Jadi mereka beranggapan bahwasanya yang kiamat itu atau yang barangkali mengalami kehancuran itu hanya di bumi, ya. Padahal ya, yang namanya kiamat itu ya bukan hanya di bumi saja, tapi seluruh planet dan tata surya semuanya, ya, itu akan mengalami yang namanya kiamat atau kehancuran seluruh alam semesta ini. Dan nanti akan berganti, baru memasuki alam akhirat, berganti dengan kehidupan yang lain, berganti dengan alam yang lain. Alamnya tidak sama dengan alam yang ada di dunia ini, sudah berbeda alam. Nah, kelak ketika kiamat itu sudah ditegakkan, maka ruh-ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan jasad yang sudah hancur? Ya, Allah mampu, ya. Walaupun jasadnya sudah hancur, mungkin barangkali dimakan binatang buas, ada yang mungkin barangkali terbakar sampai habis, barangkali seperti itu. Allah itu maha mampu untuk kemudian membangkitkan kembali apapun yang sudah Allah ciptakan. Ya. Maka kelak semuanya akan mempunyai jasad kembali, walaupun dulu barangkali di dunia ketika meninggal dunia dibakar jasadnya, kan ada, ya, di keyakinan yang lain, ya, pokoknya kalau meninggal itu biar sempurna ya kemudian jasadnya dibakar atau dikremasi atau apalah bahasanya itu, ya. Nanti ada cara-cara yang lain bagi mereka itu, ya. Akan tapi walaupun itu sudah dibakar atau mungkin hancur jasadnya atau barangkali dimakan binatang buas sekalipun, gitu kan, dimakan ikan hiu atau berada di binatang buas misalkan, atau ditelan ular, nggak ketahuan sampai kemudian ya sudah habis misalkan di binatang buas, akan tapi mereka semua kelak tetap akan dibangkitkan dengan jasad-jasad mereka. Jasadnya pun juga akan dibangkitkan dengan jasadnya tersebut. Dan Allah mampu. Allah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada saja sanggup, apalagi menjadikan sesuatu yang tadinya sudah ada, ya, sekedar membangkitkan itu sangat mudah, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wong menjadikan sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada saja sanggup, ya, mampu. Lah kemudian mereka akan bangkit dari kubur untuk menghadap kepada Rabb semesta alam. Mereka kelak akan kemudian dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing dalam kondisi, ya, kalau diterangkan dalam sebuah riwayat itu dalam kondisi yang tanpa alas kaki, bahkan tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Dibangkitkan dalam kondisi yang sama seperti itu. Cuma nanti yang membedakan adalah amal perbuatan kita masing-masing ketika hidup di dunia. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran yang berbicara mengenai kebangkitan tersebut, ya, di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ini untuk jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul
khatimah. Ya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, orang-orang yang sama-sama punya jiwa yang tenang akan dikumpulkan bersama-sama mereka. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Golongan ahli tafsir berpendapat bahwasanya kalimat itu diucapkan ketika mereka pada waktu meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia dikatakan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka perkataan yang seperti ini yang menjadikan jiwa orang yang mukmin, jiwa orang yang baik, orang yang mendapatkan nikmat husnul khotimah, ya, ini mereka akan tenang, ya, dalam kematiannya. Maka sering kita jumpai, kita dapati orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini wajahnya itu rata-rata mereka wajah yang tidak menyeramkan, wajahnya berseri-seri, bahkan kadang-kadang itu tersenyum. Kadang-kadang tersenyum. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, di antara tanda-tanda, ya, di antara tanda-tandanya seperti itu. Ya. Kenapa mereka bisa tersenyum seperti itu? Bisa jadi karena mereka mendapatkan kabar gembira, ya, dari makhluknya Allah yang bernama malaikat, yang kemudian menyeru pada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang yang dikatakan seperti ini tidak akan susah, nggak akan sedih, nggak akan galau dengan nasibnya nanti, karena sudah dikatakan ini jiwa yang tenang, dia akan menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menghadap kepada Allah dengan ketenangan. Para ahli tafsir tadi mengatakan bahwasanya kalimat itu diucapkan kepada mereka pada waktu mereka meninggal, dikarenakan kalimat ini diarahkan kepada jiwa yang telah terpisah dari jasad dan keluar dari jasad tersebut. Ya, maka kemudian dikatakan oleh malaikat, ya, dikatakan kepada ruh yang baik tadi seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini adalah peristiwa, yaitu ketika Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun dan beserta dengan kaumnya itu mereka sedang disiksa di neraka, di alam kubur, ya. Maka di pagi dan petangnya mereka itu dinampakkan, ya, siksa kelak bisa di akhirat. Dinampakkan neraka pada mereka di pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, ya, maka dikatakan pada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi dari sini kemudian bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mereka Fir'aun dan juga para pengikut-pengikut Fir'aun, mereka akan mengalami yang namanya azab kubur, dan mereka dinampakkan setiap pagi dan sorenya itu dinampakkan tempatnya besok di neraka. Sedangkan setelah terjadinya kiamat, ya, setelah terjadinya kiamat kemudian diperintahkan, ya, malaikat disuruh menyeru supaya mereka dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih, atau dimasukkan ke dalam neraka yang punya azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis azab di dua tempat yang berbeda, yaitu di barzah dan di akhirat, dengan sangat jelas serta tidak mengandung pengertian selainnya. Hal ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya azab kubur itu betul-betul sesuatu yang
hak sesuatu yang ada, ya. Demikian pula dengan nikmat kubur. Nanti berdasarkan dalil-dalil yang lain, ya, dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul SAW yang lebih jelas lagi terkait dengan adanya siksa kubur ataupun adanya nikmat kubur. Kemudian di dalam surat At-Tur ayat 45 sampai 47 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadarhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a walahum yungsarun wa inna lilladzina zalamu adaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang di dalamnya mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, ada azab yang lainnya lagi. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Azab yang dimaksud di dalam ayat ini bisa berupa azab dalam bentuk pembunuhan dan lain-lainnya yang terjadi di dunia. Bisa jadi seperti itu maknanya, ya. Akan tapi juga bisa bermakna bahwasanya itu artinya adalah siksa yang akan mereka rasakan di alam barzakh. Dan menurut penulis, pengertian atau maksud yang kedua inilah yang barangkali lebih mendekati pada kebenaran, ya. Dikarenakan mayoritas dari mereka itu telah meninggal tanpa merasakan siksa di dunia. Kadang-kadang orang yang zalim pun kadang-kadang ya di dunianya mereka tidak mesti harus mendapatkan apa istilahnya berupa siksaan yang nampak di dunia. Kelihatannya kadang-kadang juga tidak kelihatan dia mendapatkan azab atau mendapatkan siksa di dunia, ya. Akan tapi ketika mereka ini adalah orang-orang yang zalim, maka pasti mereka akan mendapatkan azab, ya, di dalam kehidupan di alam barzahnya, yaitu di alam kuburnya. Kemudian di dalam surat As-Sajdah juga disebutkan ayat 21, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami pasti akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Surat As-Sajdah ayat 21. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadikan ayat ini sebagai dasar adanya siksa kubur. Hal ini yang menunjukkan betapa dalam keilmuan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang beliau ini didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, supaya beliau itu betul-betul difahamkan tentang tafsir Al-Quran, ya. Maka beliau diantara ulamanya kaum para sahabat, ya, yang paling paham terkait dengan tafsir Al-Quran. Dan sungguh detail pemahaman beliau. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa mereka mendapat dua siksa. Siksa yang dekat dan juga siksa yang lebih besar, ya. Allah memberitahukan bahwa Dia akan menimpakan sebagian siksa yang dekat tersebut agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Berarti ini di dunia. Hal ini menunjukkan mereka masih mendapat siksa terdekat lain yang akan ditimpakan kepada mereka setelah siksa dunia ini, ya. Yang dimaksud siksa yang lain itu adalah siksa kubur maksudnya. Itu menurut pendapat beliau Abdullah bin Abbas, ya. Jadi beliau mendasarkan dalil surat As-Sajdah ini tadi menjadi dalil bahwasanya dari Al-Qur'an maksudnya bahwasanya akan adanya yang namanya azab kubur, ya. Setelah mereka mendapatkan azab di dunia supaya mereka itu mau kembali, maka di situ nanti ada azab yang lebih dari itu atau setelahnya itu lagi, ya, yaitu adalah yang dimaksud adalah azab kubur. Ini yang menunjukkan adanya siksa kubur, ya. Kemudian di dalam banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ditetapkan tentang adanya nikmat dan juga azab kubur tersebut. Di antaranya adalah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua kuburan.
Suatu ketika beliau Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, kemudian melalui dua kuburan yang kemudian ternyata orang yang ada di dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Rasulullah SAW bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bauli, ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang disiksa, walaupun para sahabat nggak tahu. Sahabat nggak tahu kubur ini, penghuni kubur itu sedang disiksa atau tidak, nggak ada yang tahu. Kenapa Rasulullah tahu? Itulah diantara kekhususan Rasulullah SAW. Itu berdasarkan memang terkadang Allah itu memberitahukan kepada Rasulnya tentang sesuatu hal yang gaib. Perkara-perkara yang gaib kadang-kadang Allah itu menampakkan kepada Rasulnya, memberitahukan kepada Rasulnya bahwasanya dua penghuni kuburan itu sedang disiksa. Walaupun waktu itu para sahabat nggak ngerti. Ini sahabat ini orang yang dikubur itu apakah dia itu mendapatkan siksa atau apa, nggak ngerti. Tapi Rasulullah diberitahu, ya, sehingga beliau kemudian bersabda, sesungguhnya kedua orang yang di dalam kubur tersebut itu yu'adzaban, sedang disiksa. Ini menunjukkan bahwa siksa di kubur itu berlangsung terus-menerus. Yu'adzabani. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa dalam perkara yang besar. Alias itu sesuatu yang remeh sebetulnya, sesuatu yang kecil, tapi itu mereka akan disiksa dari situ. Di antaranya apalagi nanti dalam perkara yang besar. Dalam perkara yang kecil saja. Dalam perkara yang ini barangkali kelihatannya remeh dalam hal ini barangkali kurang terlalu diperhatikan. Terutama bagi yang barangkali belum kenal dengan kajian-kajian, ya. Sehingga kadang-kadang dalam urusan beristinja atau bersuci itu tidak berhati-hati, ya. Tidak berhati-hati. Salah satunya disiksa lantaran tidak bersuci dari kencing. Nah, kalau tidak bersuci dari kencing, terus bagaimana dia akan melaksanakan sholat? Sedangkan pakaiannya terkena najis, dalam tubuhnya terdapat najis, ya sholatnya jadi nggak sah. Ya. Maka walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya tidak bersuci, tapi ini bagian dari perkara yang sangat penting. Makanya para ulama-ulama mereka menulis kitab-kitab fikih mereka, ya pasti mereka pembahasan awal-awal itu nanti akan bahas masalah toharoh, ya, bagaimana mereka bersuci, karena ini awal. Bagaimana dia akan melaksanakan sholat dengan baik, ya, dan diterima oleh Allah SWT ketika kemudian, ya, pakaiannya masih belum bersih dari najis, ya, masih terkena najis, ya. Tidak bersuci. Dan ini juga sering kita jumpai, kita dapati, ya, yang barangkali memang tidak paham atau memang ya sengaja tidak mau paham, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Terkadang ya pengen atau terasa pipis, ya, kalau naik kendaraan kadang-kadang tinggal menepi aja, kemudian berdiri dipepetkan di ban, misalnya ngoten niku, ya. Nah, kemudian ya selesai pipis ya sudah gitu, ya. Seperti obat apitnya sudah. Jadi tidak pakai istinjaan, ya. Kalau seperti itu saya yakin barangkali dia memang satu memang orang yang jahil, nggak kenal dengan kajian ilmu, dan saya yakin mungkin juga dia tidak sholat. Gitu. Karena orang sholat, kalau dia itu sudah mau sholat, saya yakin dia akan belajar tentang toharoh. Dia ngerti tentang masalah-masalah seperti itu, mestinya ngerti. Tapi kalau yang kemudian melakukan itu, ya barangkali memang bukan orang yang sholat, gitu. Dan itu banyak. Hal ini juga saya akan tapi sering waktu saya masih di Bali itu, tetangga kamar saya itu adalah orang non muslim, ya, orang sana asli, ya. Kemudian ketika pagi itu mesti kalau keluar bangun tidur, ya, itu cuman pakai celana dalam tok keluar, kemudian di situ ada parit kecil itu, ya sudah ngatur di situ aja. Padahal samping sini ada kamar mandi, di samping kamar dia, kemudian kamar saya, samping kamar saya itu ada kamar mandi. Mesti kan bisa ke kamar mandi kan bisa. Tidak, maju ke depan situ sudah
di selokan depan itu turu ngatur itu toh. Enggak kayak enggak berdosa itu. Ya namanya saya maklum karena itu bukan orang muslim, ya sudah lah, gimana lagi. Dia kebiasaannya begitu. Sedangkan orang yang muslim tahu lah yang seperti itu sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Maka dia pasti akan nyari kamar mandi. Apalagi kalau hari ini nyari kamar mandi itu kan nggak sulit sekarang. Masjid sudah ada di mana-mana, pom-pom bensin juga ada di mana-mana. Alias toilet-toilet umum ini kan sudah banyak. Ya. Sebenarnya nggak ada alasan sebetulnya kalau kemudian sampai nggak tahan lagi ya, karena nggak ada tempat untuk kamar mandi barangkali begitu. Terpaksanya kalau barangkali di tempat terbuka seperti itu nyari tempat yang tersembunyi, terlindungi lah kalau memang terpaksa betul ya, sudah kebelet betul itu ya, nyari tempat yang tersembunyi, yang aman, kemudian terhalang dari pandangan orang ya, kemudian juga tetap bersuci, beristinja ya. Nah ini yang pertama itu disiksa dikarenakan mereka tidak bersuci dari kencingnya. Sedangkan yang lainnya disiksa karena senang berbuat namimah, yaitu suka mengadu domba, kemana-mana mengadu domba sesama muslim. Ya, datang ke sana mengatakan kejelekan dari saudara-saudara yang lain. Nanti datang ke sana gantian, nanti yang lainnya dibicarakan keburukannya. Datang ke sana juga begitu. Jadi hobinya itu berbuat namimah, suka mengadu domba sesama muslim. Maka yang seperti ini juga mendapatkan ancaman, ya, akan disiksa besok di alam kuburnya, di alam barzakh. Ya. Ini baru di alam barzakh, belum di alam akhiratnya atau besok di kehidupan akhiratnya. Ini baru di alam barzakh. Lalu beliau meminta pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua. Kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Semoga siksa keduanya itu diringankan selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Ya, ini kadang-kadang yang barangkali menjadikan apa istilahnya, ya, jadi bahan kadang-kadang ada saya mendengar candaan gitu ya. Ya. Kubur si fulan itu sampai sekarang itu apa istilahnya belum ditanya, gitu. Ada yang belum ditanya oleh malaikat. Kenapa begitu? Karena kuburnya nggak pernah sepi, ya kan? Katanya kalau dalam hadis itu kan ketika orang-orang sudah pergi meninggalkan itu, maka kemudian baru didatangi malaikat. Nah, kuburan itu nggak pernah sepi, gitu, nggak pernah ditinggalkan orang-orang. Maka malaikat belum bertanya sampai sekarang. Ini ya guyonan yang tidak layak sebetulnya. Ya, harusnya nggak boleh seperti itu. Ya. Termasuk barangkali ini yang menjadi dasar, ya, menjadi landasan kemudian ya adanya dikasih apalah itu ya, atau disiram biar basah atau bagaimana itu, ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau dalam prosesi pengkuburan itu kan kadang-kadang seperti itu ya, ada masih dikasih sirami apa itu air kelapa. Ya. Saya maksudnya apa sih nggak paham. Ya. Kenapa masih pakai kayak gitu itu maksudnya apa saya juga nggak ngerti gitu loh. Cuman tradisi turun-temurun kan seperti itu kalau yang terutama di masyarakat Jawa ya. Jadi bahwa air kelapa itu kemudian dibelah jadi dua, airnya disiramkan di situ. Ya maksudnya apa nggak tahu. Dikasih kendi, ya, kemudian dikasih yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah maksudnya dari sini kalau yang termasuk pakai nyekar itu ya, pakai bunga-bunga itu, apakah maksudnya juga berdasarkan juga dari hadis ini? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak ngerti. Ya, asal muasalnya dari yang seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau berdasarkan ini, ya, dari mana kemudian kita tahu bahwasanya yang di situ itu dikubur atau tidak, kan kita nggak ngerti. Sedangkan Rasul kan jelas tahu, karena beliau dikasih tahu tentang keadaan orang yang di dalam kubur itu. Maka kemudian beliau menyuruh untuk mengambil pelepah kurma itu dibelah menjadi dua, taruh di situ, dan itu akan meringankan. Ya. Dan itu Rasulullah dikasih tahu gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Nanti kalau sudah kering berarti ya sudah dianu lagi, siksa lagi. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kalau yang terjadi sekarang masih ada seperti itu, ya ada payung segala macamnya, ya barangkali maksudnya apa? Ya, barangkali jenengan mungkin pernah tahu ya. Nanti bisa disampaikan. Kalau saya sendiri nggak tahu ya. Terus terang nggak tahu kenapa aku pakai apa istilahnya, ada kelapa dibelah jadi dua, terus kemudian disiramkan di situ, ya ada kendi juga di situ, kemudian dikasih payung, maksudnya buat apa ya, wallahu a'lam. Biar nggak kepanasan. Alamnya sudah berbeda, Pak.
alamnya sudah berbeda ya, jadi nggak butuh payung gitu. Atau barangkali kalau pas baru berangkat dari rumah kan kadang-kadang ada yang dibukakan jalan itu, pakai apa itu, sapu ya. Katanya carikan jalannya ben padang. Jalannya ben padang. Padahal yang buat jalan padang itu bukan itunya Pak, sebenarnya bukan itunya ya. Bukan dibersihkan pakai sapunya ya, lewat depannya itu bukan itu, tapi amal sendiri, amalnya ketika hidup di dunia. Ini yang sangat menentukan bagaimana nanti kuburnya itu, apakah menjadi kubur yang luas seluas mata memandang, atau kuburnya akan menyempit atau akan menghimpit dia sehingga kemudian meremukkan tulang belulangnya ya. Itu tergantung dari amalan ketika hidup di dunia ya. Dan juga tentunya masih ada amalan yang bisa bermanfaat untuk ahlul mayit ya. Contohnya misalkan sedekah jariyah yang barangkali dia pernah lakukan ya. Atau kemudian ilmu yang bermanfaat yang masih dipakai terus, atau anaknya dia punya investasi anak yang soleh, maka ini akan berguna nanti, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di dalam kubur, atau doa-doa dari kaum muslimin yang lain, ini bisa bermanfaat ya. Tapi kalau kemudian dengan itu tadi simbolis payung segala macamnya, wallahu alam bishawab ya. Tapi itu bagian tradisi ya, tradisi yang ada itu maksudnya apa juga saya belum tahu, karena setahu saya waktu kecil dulu yang ngertinya kayak gitu. Sudah terjadi seperti itu turun temurun ya, nggak dikasih tahu itu maksudnya apa ya, nggak dikasih tahu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW berada di sebuah kebun miliknya Bani An-Najjar. Saat itu beliau sedang berada di atas punggung bigolnya, sedangkan kami saat itu bersama dengan beliau. Tiba-tiba bigolnya melonjak-lonjak, bigolnya melonjak-lonjak dan hampir membuat beliau terlempar. Oh, tiba-tiba ini bigolnya kok ya, apa itu, meronta-ronta. Bigol itu ya sejenis peranakan antara kuda dengan himar itu ya. Jadi tengah-tengahnya itu bukan kuda juga bukan kuda, himar yang keledai kecil juga bukan gitu ya. Bigol. Itu meronta-ronta tiba-tiba sampai menjadikan beliau itu hampir terjatuh gitu, hampir terlempar. Tiba-tiba bigolnya melonjak-lonjak dan hampir membuat beliau terlempar. Ternyata di tempat itu terdapat 6 atau 5 atau 4 kuburan. Ya, ada beberapa kuburan di situ. Ternyata Rasul melewati kuburan tersebut. Beliau bertanya, siapa yang tahu tentang penghuni kubur ini? Ya. Maka seseorang pun menjawab, aku ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya lagi, kapan mereka meninggal? Orang itu menjawab, mereka meninggal dalam kemusyrikan. Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang itu disiksa di dalam kuburnya. Sekiranya kalian tidak akan lari ketakutan ya, maka aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia memperdengarkan kepada kalian siksa kubur itu ya. Rasulullah itu karena khawatir, ngonek tak suwun ke Gusti Allah supaya diperdengarkan suara siksa kubur itu. Saya itu khawatir karena lari terkencing-kencing nanti, lari ke birit-birit itu, karena mendengar siksa yang sangat keras, yang sangat pedih itu ya. Maka beliau tidak berdoa agar supaya umatnya diperdengarkan ya. Memang manusia, jin tidak mendengarkan siksa kubur tersebut, yang mendengarkan adalah para makhluk-makhluk yang lain, termasuk binatang-binatang itu yang mendengarkan siksa kubur tersebut. Kalau Rasulullah, beliau diperdengarkan ya, diberitahu oleh Allah SWT supaya memberikan peringatan kepada umatnya ya. Sesudah itu beliau menghadapkan muka ke arah kami dan bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian mereka pun berdoa, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Beliau pun bersabda lagi, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Mereka pun kemudian berdoa, kami berlindung kepada Allah dan dari siksa kubur ya. Beliau bersabda lagi, berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi. Mereka kemudian berdoa, kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Beliau pun bersabda lagi, berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka lantas berdoa, kami pun berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba'in, min adzabin nar wa min fitnatil qabri wa min adzabil qabri
Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Sebagaimana yang barangkali sudah kita lazimi, ya, setiap selesai dari tasyahud akhir kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kalau Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya siksa kubur itu ada. Sebab kalau siksa kubur itu enggak ada, ya, sebagaimana ada yang meyakini siksa kubur itu enggak ada, ya, nikmat kubur itu enggak ada. Ada sebagian yang meyakini seperti itu, ya. Karena dari Al-Quran barangkali yang mengatakan secara sharih, secara jelas, lugas bahasanya, ya. Kalau tadi kan perlu tafsiran, tafsirnya menurut Ibnu Abbas, belum menafsirkan itu adalah azab kubur gitu kan. Ya. Memang barangkali tidak ditemukan di dalam Al-Quran yang secara lugas gitu ya tentang azab kubur. Tetapi dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, beliau mengajarkan berdoa terhadap 4 perkara termasuk berlindung kepada azab kubur. Hal ini menunjukkan bahwasanya azab kubur ada. Kalau sesuatu yang nggak ada, ngapain Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa minta perlindungan dari azab kubur kalau azab kubur itu nggak ada? Hal ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu sesuatu yang hak, sesuatu yang ada. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitab Al-Janaiznya. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya, ya, sekali lagi azab kubur itu sesuatu yang betul-betul ada terjadi, ya. Kemudian hadis-hadis tentang pertanyaan kubur. Di antara hadis Qatadah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketika mayit itu dibaringkan di kuburnya dan telah ditinggalkan oleh teman-temannya, maka sungguh ia mendengar suara sandal mereka. Ia didatangi oleh 2 malaikat, lalu keduanya mendudukkannya. Kemudian bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ia seorang mukmin, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Selamat. Ya. Sabda Nabi SAW, lalu malaikat itu berkata, lihatlah tempatmu yang semula dari neraka sekarang telah diganti oleh Allah dengan tempat dari surga. Diperlihatkan tempat tinggalnya besok di surga, insyaallah. Qatadah kemudian berkata, dituturkan kepada kami bahwa orang mukmin diberi kelapangan di dalam kuburnya seluas 70 dhira' atau hasta dan dipenuhi dengan hijau-hijauan hingga hari kiamat tiba. Ini kalau jenazah itu ada seorang mukmin, ahlul ibadah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keselamatan atau mendapatkan nikmat kuburnya di situ. Kuburnya akan diluaskan. Lalu ia kembali kepada hadis Anas tadi. Qatadah berkata, adapun orang kafir dan orang munafik, keduanya berkata, apa pendapat tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad SAW? Ia menjawab, aku tidak tahu. Ya. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Ya. Maka kedua malaikat itu pun berkata, engkau tidak mengetahui dan tidak mau membaca. Lalu ia dipukul dengan palu dari besi di antara kedua telinganya. Ia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk yang berada di atasnya kecuali jin dan manusia. Ya. Maka jin dan manusia ini nggak tahu. Coba kalau kita itu diperdengarkan, masya Allah, itu akan sangat mengerikan sekali. Ya. Dan hikmahnya mengapa kemudian tidak diperdengarkan oleh Allah kepada kita, ya, supaya ya kita itu betul-betul teruji betul siapa yang betul-betul iman dan siapa yang tidak beriman. Ya. Sebab kalau diperdengarkan betul itu, saya yakin semuanya beriman nanti, ya kan? Saya yakin ketika dia perdengarkan betul, orang yang ini, orang yang zalim, orang banyak maksiat, kemudian disiksa, terdengar siksanya, ya. Ini akan menjadikan orang, ya, menjadikan rata-rata akan beriman. Maka kemudian di antara hikmah tidak diperdengarkan itu diantaranya adalah supaya kita ini kemudian betul-betul, ya, menjadi orang-orang yang beriman, ya, supaya ya diketahui mana yang betul-betul iman dan siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pahala jaza itu enggak diperlihatkan sekarang, ya, tidak dinampakkan di hadapan kita, ya.
Karena ini sebagai ujian, apa kita yakin betul atau tidak, ya. Dapat apa istilahnya, kabar gembira dari Allah, misalkan orang yang sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan khairun minad dunya wa ma fiha, apakah dia yakin atau enggak? Kalau dia yakin betul, maka dia tidak akan ingin ketinggalan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau nggak terlalu yakin, ya ketinggalan ya biasa saja gitu. Nggak sholat fajar pun biasa saja. Diceritakan dari Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang muslim ditanya di dalam kuburnya, kemudian ia bersaksi bahwa tiada Rabb selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka itu ialah firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, ya. Maksudnya di situ adalah di alam kuburnya, ya. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Kalau orang-orang yang beriman, Allah akan teguhkan ia dengan bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh, ucapan yang teguh, ya. Ucapan yang menyebabkan dia mendapatkan keselamatan, ya. Itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun pertanyaan malaikat kubur itu sudah dibocorkan, jadi ujiannya itu sudah, kalau orang ujian itu soalnya sudah ada, sudah dibocorkan, jawabannya sudah ada jawabannya, ya. Tapi ujian besok di alam kubur itu tidak seperti ujian di dunia, ya. Kalau ujian di dunia sudah tahu bocorannya, wah gampang mengerjakannya, tinggal dihafalkan, ya, gampang mengerjakannya. Tapi besok di alam kubur itu yang menentukan bukan masalah dulu kita pernah hafal pertanyaan itu atau bisa menjawab pertanyaan itu, ya. Tapi kaitannya dengan bagaimana amal kita ketika hidup di dunia, ya. Dan itu adalah semata-mata karunia dan nikmat dari Allah semata. Maka ketika kita itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat kelak di alam barzah, di alam kubur, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu buah dari ketika kita hidup di dunia dahulu, termasuk orang-orang yang mukmin, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian memberikan keteguhan. Kenapa? Karena di dunianya dia juga sudah menjadi orang yang beriman. Maka Allah teguhkan ketika dia hidup di akhiratnya nanti. Di antara hal yang patut diketahui bahwa siksa kubur itu merupakan siksa barzah yang difirmankan Allah Ta'ala, yang artinya dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, agar aku berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada dinding pembatas sampai nanti hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah alam barzakh atau alam kubur tadi itu. Setiap orang yang meninggal berhak mendapatkan siksa yang memang menjadi bagian yang mesti ia terima, entah badannya dikubur atau tidak, ya, itu tetap akan mengalaminya. Maka dia walaupun mungkin tenggelam, yang nggak bisa dikuburkan, tetap dia akan mengalami masa, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Jika seseorang itu mati dimakan binatang buas atau terbakar sehingga menjadi debu, lalu dihembus angin, berhamburan kemana-mana, ya, atau mati tenggelam di laut, siksa kubur tetap akan menimpa jasad maupun ruhnya seperti ketika dikuburkan di kuburan. Ya, ini menjadi bagian hal yang harus kita yakini, bahwasanya siapapun itu ketika amalnya di dunia adalah amal keburukan, alias banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun mungkin dia tahu pertanyaan malaikat itu dan tahu jawabannya ketika hidup di dunia, bahkan dihafalkan, tapi ketika amalnya tidak sesuai dengan amal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak sesuai dengan syariat, maka ya kelak mereka akan mendapatkan
siksa di alam kubur dan tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat yang ada yang akan menanyainya ketika nanti di alam barzah tersebut. Wallahu alam shawab. Barangkali itu dulu untuk kajian kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan hadis-hadis yang menerangkan tentang bentuk-bentuk siksa kubur. Siksa kubur itu ya menurut hadis-hadis yang banyak ya dari Rasulullah SAW ya, itu bentuk siksanya itu seperti apa aja. Ini sebagai gambaran biar kita itu tahu ya betapa pedihnya itu siksa yang ada di alam barzah atau di alam kubur. Padahal itu baru permulaan. Dan siksa di akhirat di neraka itu jauh lebih menyakitkan, jauh lebih berat dibandingkan dengan siksa yang ada di alam kubur. Oleh karena itu ya kita senantiasa melazimi doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung dari atasyahud akhir kita. Ya, senantiasa kita berdoa dari 4 perkara tersebut termasuk berlindung dari adab kubur. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan keistiqomahan dalam iman kita, dan kemudian memberikan qaulul tsabit, perkataan yang teguh baik di dunia ini sampai nanti di akhirat ya, tidak berubah. Sekali kita mengucapkan Rabbunallah ya, maka sampai kapanpun kita yakini Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, dan istiqomah di atas perkataan tersebut sehingga mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, mendapatkan nikmat di alam kubur dan juga nikmat besok di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa khudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.